A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik dan rahmati Allah. Hari ini mungkin kita belajar sedikit ya tentang meletakkan sesuatu yang benar di tempat yang benar. Nah, beberapa kawan-kawan kadang-kadang tuh apa bahasanya, kayak mencampur adukkan. Contoh gini, Ustaz, kenapa ya ini ada orang kayaknya religius gitu, beragama, pakai atribut-atribut agama, kemudian ya rajin, misalnya bahasa dia rajin ke masjid misalnya gitu, tapi kok nggak ngasih nafkah sama istri. Nah ini nih dua hal yang sering ditabrak-tabrakkan dan kontraproduktif ya. Harusnya tuh kan, nah gitu, seharusnya kan Ustadz dia tuh rajin ke masjid, dia nafkahilah istri gitu. Akhirnya abang kakak, dampak dari adu dua fakta yang nggak enak ini adalah orang jadi benci sama Islamnya, orang jadi benci sama masjidnya, orang jadi benci sama dakwahnya gitu, bukan benci sama perilaku jahatnya gitu. Harusnya kan stressing pointnya tuh kenapa dia tidak menafkahi gitu, tidak mampu, tidak mau, itu kan banyak sebab ya. Tapi memang lebih mudah menyalahkan Islamnya gitu. Kira-kira bisa dipahami ya diskusi awal kita nih. Kemarin beberapa DM tuh begitu gitu. Begitu juga kalimatnya gini, kenapa ya teman saya tuh tidak sholat, maksiatnya Masya Allah gitu, tapi saya tengok dia tuh suka berbagi juga loh Ustaz. Dia dermawan, dia suka berbagi, bahkan dia ikut kurban misal gitu, dia nolong bencana, hidupnya baik-baik aja tuh. Jadi seolah-olah apa tuh, maksiatnya tuh jadi dimaklumi. Bisa dipahami gak kira-kira? Jadi yang satu ya kan, langsung kasus tadi yang pertama, ada ustadz ke namanya, atau keluarga dia ke, atau saudara dia ke, yang itu tuh rajin, nampaknya secara ibadah tuh rajin, tapi ada kewajiban-kewajiban dia yang tidak dia tunaikan, seperti misalnya menafkahi istri, berbuat baik sama keluarga misalnya gitu ya, sehingga akhirnya image Islamnya tuh yang jelek gitu. Sehingga ngapain lu sholat kalau masih tidak nafkahi istri gitu. Jadi tidak nafkahi istrinya tuh tertutup, ya kan, tidak nafkahi istrinya tuh tertutup, terus Islamnya yang jadi salah gitu. Kasus satu ya, orang rajin ibadah tapi tidak nafkahi istri misalnya itu. Maka buah dari kejadian ini adalah Islam salah. Ngapain ibadah? Inilah buah dari orang yang tadi itu. Jadi ketika dia rajin ibadah, rajin ke masjid, bahkan pakai atribut-atribut Islam, tapi tidak nafkahi istri gitu. Bahkan ketika sudah cerai, bahasanya gitu, tidak peduli. Pokoknya ya gitulah. Lalu yang disalahkan adalah Islamnya salah. Ngapain ibadah kalau kelakuan jelek? Udah clear? POV yang kedua, ini mereka tahu sama tahu ini ahli maksiat. Terus dia ya namanya ahli maksiat, rajin dugem. Ini kasus satu tadi ya. Kasus dua, rajin dugem ya kan, zina, ganti-ganti perempuan, nggak nikah karena free sex dan segala macam. Tapi di momen-momen yang diakui banyak orang, dia dermawan, bahasa gitulah ya. Dia peduli misalnya gitu, ikut menyumbang
Lalu kata mereka tambahan lagi nih, good attitude, father man, ya kan, family man gitu. Ini istilah-istilah family man, father man. Kemudian ya apa lagi, ya nemankan keluarga liburan gitu tuh. Itu di kacamata ini. Sehingga apa Bang Kakak? Sehingga nanti image-nya adalah he is a good man. Nggak apa-apa dia maksiat tuh. Yang penting dia baik. Abang Kakak bisa ikut flow yang saya sampaikan enggak kira-kira? Kira-kira paham enggak maksudnya? Ikat ada orang rajin ibadah, simbol-simbol dakwah, ya kan? Tapi tadi tuh misalnya enggak nafkahin istri misalnya itu. Contoh kasus yang paling sering saya dapat tentu begitu. Bahkan mungkin ya kasar sama istri gitu. Bad attitude lah. Sehingga sholatnya tidak berdampak pada attitude-nya. Kira-kira gitu ya. Maka buah dari kejadian ini adalah Islamnya salah. Sebagaimana juga sering kita lihat kan, ngapain lu pakai gamis, ngapain lu pakai kopiah tapi tidak pakai helm. Itu kena tembak orang tuh. Sama kayak ibu-ibu pakai jilbab terus berselingkuh atau jadi pelakor gitu. Terus orang bilang apa? Untuk apa tuh jilbab itu? Ngapain berjilbab gitu? Akhirnya lagi-lagi Om Kakak, Islam yang jadi jelek, Islam yang jadi buruk, Islam yang jadi rusak. Nah ini nih pasti yang salah Om Kakak. Salah pandang, ya kan? Yang kedua, dia ahli maksiat. Kemudian tapi dia dermawan gitu. Secara attitude bagus, father man, family man, nemankan istri, nemankan ini gitu. Sehingga orang bilang, ya nggak apa-apa lah, dia maksiat. Yang penting dia baik, yang penting dia nafkahin kita. Sekarang nih, apa masalahnya Pak? Orang kekurangan teladan, orang kekurangan contoh. Sudah terlalu banyak orang pintar, banyak. Orang benar sedikit. Bisa nggak pakai dan gitu? Maksudnya pakai dan yang iya. Dia secara atribut dakwah, dia tahu cara menempatkannya, dia tahu kapan harus ini, dan dia juga ngerti gitu kapan dia harus bersikap. Apa buah dari sholat itu? Ya nafkahin istri. Buah dari sholat itu terpisah antara hak dan batil. Ya kan, itulah Islam kafah namanya. Nah, Abang Kakak sadar nggak, kita yang hari ini sering pakai nama-nama hijrah, sering pakai istilah-istilah dakwah, minjam duit, pakai antum-antum, tapi ternyata antum sedang merusak Islam itu. Kalau nama baik saja yang rusak gitu ya, itu mungkin ringan lah. Tapi kalau kita mencoreng nama Islam gara-gara tingkah laku kita, maka Abang Kakak tadi ya, ketika orang tuh rajin ibadah, lalu ada satu masalah misalnya, tidak ngasih nafkah sama istri, akhirnya Islam yang salah. Mungkin bisa jadi si perempuan ini, istri ini, karena dia ngerti juga ilmu agama, dia bilang, ngapain suami saya tuh rajin ke masjid sholat, saya aja tidak dinafkahi. Kan kalau mau kita kejar lagi, berapa standar nafkah yang kau butuhkan? Mau di-scroll lagi, kenapa hidupmu menyandarkan pada suami, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau memang mau dicari masalah dua-duanya, sama-sama ketemu Abang Kakak. Tapi maksudnya, hari ini SMK kali ini, POV-nya kita switch gitu ya. Bagaimana kalau kita jadi orang yang rajin beribadah, juga bagus secara nafkah kepada keluarga, bagus juga secara hubungan, qualified juga dalam bisnis. Akhirnya apa Bang Kakak? Walaupun kita misalnya tidak besar-besarkan nama kita, Allah yang besarkan.
Kita mungkin tidaklah mengatakan Allah berfirman, tidak langsung direct dakwah, tapi secara tidak langsung karya nyata kita, attitude kita, bukti keseharian kita, kedermawanan kita, ya kan? Itu akan jadi dakwah. Itulah ketika action speaks louder than words. Apa yang kita kerjakan berdampak lebih besar daripada apa yang kita ucapkan. Nah, yang suka pakai manajemen afwan, tahu tapi manajemen afwan? Afwan Ana belum bisa bayar ini. Afwan Ana lagi sibuk nih. Afwan lagi ini. Afwan ini terus. Kerja enggak, tapi status jalan-jalan. Statusnya tuh lagi makan-makan. Tapi kondisi punya utang gitu. Sedangkan yang meminjamkan utang ini justru malah jaga-jaga diri. Nah, akhirnya Bang Kakak, ya kan, akhirnya orang-orang tuh jadi lebih percaya sama yang realistis gitu ya. Udahlah, nggak usah pakai agama-agama lah, itu rajin sholat, utang nggak bayar sama kita. Ngapain sih ke masjid? Dia juga kita tahu kok utang sama kita banyak. Nah, mereka-mereka yang realistis ini ya Bang Kakak, akhirnya tidak percaya agama karena terlalu banyak orang-orang yang pakai simbol agama, ya kan, justru. Dan memang nggak kelihatan, memang ada nggak ayaman orang-orang yang pakai simbol agama tapi benar, banyak sekali. Termasuk kayak pondok-pondok pesantren yang tulus ikhlas membina santri itu banyak sekali. Tapi gara-gara satu pesantren bikin hal misalnya itu pun oknum kiainya, misalnya oknum ustadznya, langsung viral tuh. Tapi coba misalnya kayak kemarin dosen, kampus, dokter yang mencabuli pasien, mana viral? Enggak kan? Enggak viral. Karena enggak ada duitnya mungkin. Tapi coba kalau pemberitaan tentang pesantren, akhirnya abang kakak yang nonton SMK ini mungkin ya ikut terbawa-bawa juga. Udah lah, gak usah masuk anak ke pondok, gak usah masuk anak ke pesantren. Ngeri sekali efeknya tuh. Pesantren ini berapa ratus ribu bang kakak seluruh Indonesia. Ratusan ribu yang nampung anak-anak hamil di luar nikah, anak-anak yang gak mampu sekolah, udah mohon maaf ya, udah gak keterima ke semua lembaga pendidikan, pesantren lah jadi tempat akhir, TPA, tempat pembuangan akhir. Saya ngelihat dan ketemu langsung dengan orang-orang yang mengurus santri-santri, mengurus anak-anak yang gak tahu bapaknya di mana, mamanya di mana, tapi masih hidup, masih hidup. Itu yang saya bilang yatim ideologis. Bapak mamanya masih ada, tapi kayak tak punya bapak, kayak tak punya anak. Coba aja cek banyak enggak anak-anak santri. Terus saya tanya sama kiai, pondok antum ini berbayar? Ya judulnya aja berbayar, 140.000 sebulan. Abang kakak hitung lah, 140.000 sebulan itu jadi apa? Coba fair dong. Banyak masih pesantren yang bagus-bagus, banyak pesantren yang pendidikannya benar gitu. Jadi jangan pukul rata. Nah ini gara-gara mindset kayak gini nih abang kakak. Dia kerja di kantor achieve ya gitu ya. Maksud itu target capai, bikin karya bagus dan segala macam. Tapi malam tuh berzina sama bosnya gitu. Itu boleh di lingkungan kerja tuh boleh. Berzina boleh. Jadi kau harus baik gitu, tapi tidak boleh benar. Kau harus baik, tapi tidak boleh benar gitu. Jadi pagi kerja, mau pakai AI, mau apa, mau curi ide, pokoknya achieve target. Malam berzina lah sama bos. Mau dia gay ke, mau lesbi ke, tidak apa-apa. Yang penting bisa bekerja gitu, bisa achieve target. Dia peduli juga kok terhadap kemanusiaan. Kalau ada bencana dia nyumbang. Maka maksiatnya jadi dimaklumi. Lalu good attitude tadi sama good behavior atau mungkin good achievementnya menjadi hijab penutup, ya kan? Sehingga maksiatnya itu jadi ya dimaklumi. Nah, oke. Nah, di sisi lain tadi, secara hubungan sama Tuhan, habluminallahnya, dia tuh kayaknya bagus sekali gitu. Nampak lah gitu.
Baru saja kemarin ditelepon tante curhat nangis-nangis karena suaminya kabur dengan cewek lain. Padahal suaminya rajin sholat tahajud dan sholat 5 waktu. Tapi kelakuannya kayak gitu. Maka abang kakak yang hari ini sudah terlanjur gitu ya, mengenal Islam, mengenal dakwah, bukan jaga namamu, tapi jaga nama Islam ini loh yang Masya Allah. Dan itu jadi pembenaran abang kakak. Udahlah, nggak usah ke pesantren lah. Udahlah, nggak usah rajin-rajin sholat. Jangan terlalu fanatik agama deh. Nanti malah sesat. Terus apalagi bahasa-bahasa tuduhan itu kan nanti jadi teroris. Jadi yang satu maksiatnya jadi dimaklumi, ya dia kan tidak merugikan orang lain. Gimana ceritanya zina itu tidak merugikan orang lain? Gimana ceritanya narkoba itu tidak merugikan orang lain? Gimana ceritanya? Akhirnya kita jadi permisif terhadap maksiat dan sangat strict menyerang Islam, menyerang simbol-simbol Islam. Ya kan? Jaga nama Islam. Apalagi kakak-kakak yang pakai jilbab panjang, bahkan mungkin ada yang bernikah. Saya hormat dan respect banget gitu. Tapi anak-anak muda kita, kan mereka tidak nonton di TikTok, tidak nonton di Instagram saya, mereka nonton yang lain. Tahu, sadar diri betul saya. Ya paling tidak kita jangan jadi kompor juga gitu. Nggak usah lah masukkan anak ke pesantren. Padahal abang kakak banyak loh, tadi saya bilang 140.000 sebulan. Itu udah termasuk makan dengan SPP. Berapa makannya tuh 140.000 sebulan, Davi? Setiap hari 3 kali makan. Terus kalau yang nunggak nggak boleh makan gitu. Ini lagi rame kemarin kan, ada seorang wali santri yang dia nggak pernah bayar selama anaknya sekolah di situ. Giliran anaknya udah lulus, sekolah menahan ijazah gitu. Minta pertanggungjawaban lah, kau udah nyekolahkan anak, tolonglah bayar. Ini kan haknya sekolah, kewajiban. Tapi yang digembor-gemborkan, sekolah menahan ijazah. Sekolah, netizen yang terhormat ini yang gak ngerti apa-apa ikut juga komentar dan mengkritisi, akhirnya ke bawah-bawah pesantrennya, ke bawah-bawah ustadznya, ke bawah apa segala. Padahal ustadz ini mungkin karena ketidaktahuannya mengatakan tolonglah bayar SPP, sudah sekolah 3 tahun gak pernah bayar. Itu yang tadi saya bilang, banyak anak-anak yatim ideologis. Yatim ideologis yang secara biologis dia masih punya bapak dan ibu, tapi mungkin bapaknya keluarga sendiri, ibunya keluarga sendiri, tinggallah dia dimasukkan ke pesantren. TPA tadi itu tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan anak. Pesantren jadi tempat buang anak. Lembaga pendidikan lain boleh bayar mahal-mahal, ini pesantren harus tetap ikhlas, harus tetap tulus, bahkan banyak yang gratis. Nggak pernah diekspos. Nggak pernah ada yang puji-puji itu pondok-pondok yang dalam hutan di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Sulawesi, di pedalaman Sumatera, yang bisa makan pagi, malam dan nggak tahu mau makan atau enggak. Akhirnya pondok memutuskan untuk puasa Daud tiap hari, abang kakak. Ya kan? Kecuali di hari-hari yang nggak boleh aja. Ada yang hari ini puasa, besok enggak. Cuman tuh nggak ada ekspos kan? Enggak lah, karena begitu enggak viral. Yang viral adalah yang tadi tuh, pencabulan. Nanti judulnya bombastis, pemerkosaan. Nggak tahu beritanya, nggak pernah cross check, nggak nanya-nanya, bahkan nggak kenal sama ustadz, sama kiai, sama ini yang sedang diberitakan. Mbok ya tahan dulu jempol gitu, sabar-sabar sebentar, benar ke berita nih gitu. Kemarin kan sempat viral, judulnya tuh memperkosa santrinya. Orang langsung benci sama lembaga pendidikannya. Yang salah tuh oknum. Tapi kalau ini nggak boleh pakai oknum. Ustadz, pimpinan pesantren nggak boleh pakai oknum. Kalau yang sebelah tuh boleh pakai oknum, dan harus pakai oknum. Kalau nggak nanti kena undang-undang ITE, kena gitulah. Bayar les, biola, kursus biola, matematika, bahasa Inggris harus harus bayar, karena itu profesionalisme. Artis kalau datang pesawatnya harus bisnis, dan itu boleh minta duit 350 juta sekali manggung, boleh.
Itu profesionalisme. Tapi ustadz, pendakwah, tidak boleh. Karena dia makan rumput. Gitu kan? Jadi harus ikhlas ustadz itu berdakwah. Buat teman-teman saya yang juga sedang bergerak di dunia perustazan, ya kan? Bisnis, dagang, jualan. Jangan pernah kau berharap dari makhluk-makhluk yang hebat dan luar biasa tuh. Itu kenapa saya 2020 memutuskan berhenti dan mengubah metode dakwah. Ini keputusan saya. Dan saya putuskan dalam kondisi sadar berlapis-lapis. Saya bilang, letih aku ngikutin cara berpikir manusia hari ini. Jadi ustadz itu makannya rumput, istrinya juga makan rumput. Makanya ndak usah dikasih duit, ndak boleh pasang tarif, ndak boleh bikinin. Pokoknya ustadz tuh ndak boleh kaya, harus miskin, belangsa, makan-makan sisa gitu maunya umat ini kan. Tahu umat yang mana yang mau begitu? Maka saya bilang, wah aku tak bisa. Tak bisa melanjutkan metode dakwah begini. Aku harus ganti pola dakwahnya. Dan saya ketemu abang kakak, ya kan, guru-guru, ustadz-ustadz yang berdakwah di pedalaman hutan Kalimantan, mandikan jenazah, ngurus marbot, jadi marbot masjid, azan, dakwah di pedalaman. Mana ada amplopnya? Mana ada? Itu yang kita sebut dengan hamba Allah istimewa. Semakin saya ketemu sama mereka, ya kan, abang kakak, kalau tadi saya bilang ustadz, pendakwah, itu tidak pakai oknum, pukul rata aja semuanya, gitu kan maunya. Tapi kalau dia misal pejabat, dia artis, dia ini, nah, dia harus disebut oknum. Anggota partai itu harus pakai oknum. Anggota institusi besar, ya kan, harus pakai oknum. Tapi kalau dia penggerak dakwah, dia ustadz, dia langsung sebut nama, sebut inisial, langsung bombastiskan beritanya. Jadi kalau artis minta mobilnya harus Alphard, pesawatnya harus istilahnya riders, mobil harus Innova minimal tahun sekian, bayaran sekian, tidak boleh ini itu. Kalau untuk artis, ya kan, harus profesional dan semua orang memaklumi itu. Itu saya bilang sama teman-teman pendakwah, sesama penggerak amal soleh, ustadz mungkin ada yang modal. Jangan pernah kau letakkan harapanmu kepada manusia. Kau bertanggung jawab dengan keluargamu, selamatkan juga dirimu dan keluargamu sebelum engkau. Nah, abang kakak bisa kebayang kalau ustadz, guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah, marbot masjid, resign semuanya. Tapi di data kita tuh, kemarin kan sempat turun kan dari 800 turun jadi 700-an. Itu semua berhenti misalnya. Itu orang-orang itu berhenti, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan, berhenti. Tidak ada lagi yang mandikan jenazah, tidak ada lagi yang jadi marbot, tidak ada lagi yang gali kuburan. Kau bisa gali kuburan seorang? Saya ini karena online aja nih. Kalau offline banyak yang sedang saya simpan dan saya tidak mau luapkan gitu abang kakak ya. Saya jaga-jaga betul. Maka ustadz-ustadz penggerak dakwah, teman-teman yang hari ini, tebal-tebalkan telingamu, fokus kau mau kemana gitu. Dan harus sadar sesadar-sadarnya, musuhmu yang paling berat itu justru malah dari orang dekat. Dan ujiannya datang dari orang beriman. Ujian datang dari orang beriman. Ayat Qur'annya jelas. Surat 5 ayat S. Surat 8 ayat 5. Jadi bayangkan ya, bayangkan tadi pengurusnya korup misal gitu, disebutlah pengurus ini korupsi tanda kutip, ditutup lembaganya. Tapi kalau partai yang korup
kan tidak pernah ditutup partainya. Jadi kalau mau buang tikus, bakar pabriknya gitu. Oknumnya tidak boleh disebut oknum kalau itu pendakwah, pesantren dan segala macam. Maka saya kemarin tuh memutuskan untuk merubah metode dakwah itu, ya kan? Abang kakak coba aja pikir yang sederhana aja. 5 ya hamba Allah semua: guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan. Berhenti, resign. Tapi mereka nih masih punya Allah di hatinya gitu. Mereka tidak mau berhenti. Saya udah pernah bilang, berhenti aja Ustadz, tidak ada yang peduli sama antum. Saya bilang, berhenti aja Ustadz, siapa nak mikirkan antum? Ada yang, Pak, salah satu lah, saya tidak mau sebut nama, mandikan jenazah, supir ambulan, 35 tahun kan? Berapa gajinya bang kakak? 120 ribu rupiah sebulan. Emang kakak realistis aja, 120 ribu itu jadi apa gitu kalau pakai otak kita? Tapi ternyata anaknya beasiswa, ya. Kemudian dia pernah cerita pas anaknya masuk rumah sakit, pas dia mau bayar, tentu sudah ada yang bayarkan, dan dia tidak tahu siapa yang bayarkan. Saya dengar langsung dari beliau, datang ke rumahnya, dan dia bilang gini, saya punya anak, dia bilang yang penting 3, dipanggil datang, dilarang tidak melakukan, disuruh dia melakukan. Saya bilang, bapak udah dapat hadiah itu. Saya nengok istrinya tuh, suaminya duduk di atas. Nggak kaya bang kakak, rumahnya sempit gitu, tapi istrinya tuh duduk hormat gitu, penuh takzim sama suaminya. Ingat gak Pak Izar? Sama Pak Izar. Jadi istrinya tuh duduk di bawah gitu, dengarkan suaminya tuh. Anaknya gitu, sini nak, nong, dipanggil datang. Ayahnya bilang, jangan ini nak. Iya bah. Ayo bayangkan kalau mereka ini resign se-Indonesia bang kakak. Karena tidak pernah ini kan. Mereka hanya didatangin pada saat pemilu, pada saat minta suara. Tapi kemarin saya dapat jawabannya bang kakak. Saya sempat juga, saya pikirkan saya punya platform nih, punya TikTok, saya punya Facebook, saya punya Instagram, saya punya follower gitu ya. Saya mau ikut-ikutan misuh juga gitu. Ikut marah-marah juga. Saya pikir, worth it gak ya? Berguna gak ya? Ini nambah dosa atau nambah pahala ya? Saya dapat kalimat sederhana dari Kiai Hasan. Bagi saya itu lebih dari cukup untuk menetralisir, supaya saya tidak ikut gila juga. Apa kalimat Kiai Hasan? 120 ribu sebulan tuh zalim benar yang ngasih Ayaman. Pemerintah yang ngasih. Kau mau bilang zalim? Nggak boleh. Oknum. Bilangnya harus oknum. Puas. Jadi kalau dia tuh ngurus dakwah gitu ya harus ikhlas karena Allah gitu. Nggak boleh mengharap-harap. Nanti kan pasti disalahkan pendakwanya, disalahkan ustadznya, disalahkan penggerak amal solehnya. Saya pikir-pikir kemarin tuh kan, saya bilang, apa aku ikut miso-miso juga ya? Akhirnya kalimat Kiai Hasan menetralisir hati saya. Kiai Hasan bilang apa? Kalau kita ngelihat fenomena ketidakadilan, kecurangan, kebangsatan, sumber daya maling yang luar biasa hari ini, nggak usah ikut-ikutan marah, nggak usah ikut-ikutan miso. Untuk itulah Allah ciptakan neraka. Ngeri banget kalau menurut saya itu ngeri ya. Artinya gini, ada level kayak bukan putus asa, ada level berlepas diri dari semua ini. Oke, kau jahatlah sepuas-puasmu, kau jahatlah sejahat-jahatmu, biarkan Allah yang balas nanti di akhirat. Praktek korupsi, nepotisme, kolusi, pencurian, perampokan, kezoliman terhadap rakyat, terhadap orang yang benar, kriminalisasi, apa kurang lengkap di negeri ini mengatakan. Terus kita diam, berhenti, enggak boleh, terus aja berbuat baik. Kenapa? Karena nanti ada balasan, ada tempat terbaik, ada pengadilan yang pasti adil. Maka buat kakak-kakak, para istri, hai yang masih punya istri, hati-hatilah kalau sampai suamimu berlepas diri lalu mengatakan, kau lakukanlah istriku sepuas-puasmu, kau zolimlah sama suamimu, aku sebagai suamimu aja kau gini kan gitu. Zolim itu, biar kau dibalas sama Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Kau mana bisa lepas dari pengadilan Allah? Nggak usah lah nunggu akhirat, kuburan aja udah nggak lepas tuh. Hai suami-suami yang mungkin bisa foya-foya beli rokok, foya-foya beli kopi, foya-foya ini, tapi anakmu nggak bisa makan enak, ya kan? Nggak bisa makan, ya kan? Terus istrimu diam aja, nggak ngelawan, nggak bantah, istrimu diam aja dengan kezolimanmu. Dan sampai dia bilang gini, biarlah Allah nanti yang membalas suami aku yang jahat ini. Biarlah Allah yang membalas. Mati. Abang kakak, balik lagi tadi cerita pesantren. Berapa banyak pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan yang santrinya tuh abang kakak tak bayar uang sekolah, tak bayar uang pangkal. Katanya ayahnya tuh bilang begini, saya lagi belum punya uang, tapi saya pengen anak saya masuk pesantren. Apa kata kiainya? Apa kata ustadznya? Apa kata pengasuhnya? Tapi bisa tebak kira-kira. Ustadznya bilang apa? Nggak apa-apa. Masuk aja dulu, nanti kalau ada duit baru bayar. Apakah ketika anak itu masuk pertama kali dia tak boleh makan? Hah? Tetap dikasih makan abang kakak, tetap belajar itu anak. Nggak ada yang nge-blow up ini. Nggak ada, memang nggak menarik. Kontennya nggak menarik. Konten yang akan dapat duit, yang dapat cuan, jadi buzzer itu ketika memblow up kisah-kisah tentang pesantren yang tidak pakai oknum, tidak pakai satu, tidak pakai ini, harus disameratakan, semua dipukul rata. Udah gini pun kita ngomong nih, udah halus lembut, masih tidak paham juga memang. Ya begitulah, makanya saya tugasnya cuma nyampaikan ya, ngasih tahu. Ini udah saya edit abang kakak, sudah saya edit rapi-rapi. Karena saya pun tidak mau juga ngerusak mood abang kakak hari ini, mungkin mau family time dan segala macam. Tapi ada kegelisahan dalam otak saya pengen nyampaikan sama yang mau dengar aja. Tolong yang sudah pakai atribut-atribut dakwah, yang sudah rajin sholat 5 waktu, yang sudah yang itu kan idealis ya, hablum minallah. Tolonglah jaga juga hablum minannasnya. Perbaiki hubunganmu sama istri, perbaiki hubungan sama suami. Nanti udah rajin majelis taklim, dress code ganti tiap minggu. Ya kan? Sama suami masih kasar, masih ngomel. Apa kata suami? Apa guna kau ikut pengajian? Apa guna kau ikut dress code, ikut pengajian ini, pengajian itu, ikut ustadz ini, ikut ustadz itu? Ustadz kau tuh pun tak benar gak? Kau pun tak ada perubahan. Aku tengok cuma bajumu aja yang ganti. Ayo dong. Islam ngajarin kita dua hal abang kakak. Idealis, hablum minallah, dan realistis. Aqomus sholat wa atas zakat. Coba kalau di sekolah-sekolah umum, apa kabar? Tapi gimana kalau di sekolah-sekolah umum nggak bayar SPP? Kadang nggak boleh ikut ujian. Nggak boleh ikut ujian. Itu dianggap biasa nggak? Bisa. Di pesantren, tinggal di situ, makan tidur di situ, nggak bayar SPP anaknya. Misalnya orang tuh bilang, Ustaz saya baru kena pecat, gimana kira-kira? Tetap boleh ikut ujian? Tetap boleh belajar? Terus kadang-kadang kita geram ya, sedih gitu, berpikir panjang gitu. Ini orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang ikhlas karena Allah, itu malah disepelekan, diremehkan, dijelek-jelekan gitu. Terus tidak ada yang memuliakan, tidak ada juga yang menghormati mereka gitu ya. Terus gimana tuh? Nah, kata Kiai Hasan, itulah kenapa Allah ciptakan surga. Itulah kenapa Allah ciptakan nikmat kubur. Sekolah anak saya nggak boleh bawa rapot pas pembagian karena belum bayar SPP. Dan itu jadi value nilai yang dianggap biasa. Tapi coba kalau pesantren tahfiz, coba kalau lembaga pendidikan. Mudah-mudahan abang kakak paham materi hari ini. Anak, misalnya gini, kita pernah dengar ya, anak nabi yang jahat gitu. Apa kata orang? Anak nabi jahat gitu. Orang tahu kan? Tapi coba, anak ustadz misalnya gitu. Makanya beban nih, Fayat, Vira, Farah. Beban tuh.
Nanti orang pasti jadikan bahan omongan, anak ustadz kok gitu. Ya, dia bisa aja jawab, anak nabi aja jahat. Dan saya pun bilang juga sama Fayat, ayah nggak bisa ngerubah Fayat. Ayah nggak bisa paksa. Dan Fayat juga nggak minta kan dilahirkan dari rahimnya Bunda Uung untuk jadi anak ustadz. Entah dari Allah. Jadi kalau begitu juga kan orang bilang, ini Gus-Gus nih setan semuanya. Dipukul rata. Nggak boleh pakai oknum. Gila dunia hari ini Abang Kakak. Tapi kalau dengar kalimat Kiai Hasan tadi itu, lumayanlah bikin tenang sedikit gitu ya. Bukan berarti kita diam atau mendiamkan kebatilan, tidak sama sekali Abang Kakak. Kita tidak ridho dunia akhirat dengan kejahatan, kezoliman, korupsi, ya kan? Pemiskinan yang terstruktur, ya kan? Pemiskinan yang struktur. Kayak negara Cina Bang, contoh ya. Itu strict betul, pakai komunis kan. Nggak boleh protes. Tapi Abang Kakak lihat pemerintahnya. Gimana memfasilitasi UMKM, memfasilitasi pedagang-pedagang. Bahkan kemarin tuh yang lagi rame tuh, petani-petani boleh naik kereta api kan. Bawa babi, bawa kambing naik kereta api. Supaya memudahkan mobilisasi petani-petani di kampung untuk bisa berdagang di pasar kota. Tak boleh protes. Macam-macam. Media dikontrol full. Tapi masyarakatnya bilang. Akhirnya apa orang bilang? Mendingan komunis dong. Nyambung gak sih? Jadi ada salah berpikir gitu. Padahal yang rusak tuh orangnya, bukan institusi bernama Islam, bukan agama, bukan dinnya yang salah, orangnya. Tapi tidak boleh nyalakan orang. Materi hari ini menghela nafas. Maka saya juga baca berita waktu itu, anaknya Jackie Chan kan kena narkoba kan Ya. Kan gara-gara apa Bang Kakak? Stres. Karena dia harus jadi seperti bapaknya. Ekspektasi dunia mengharapkan anak Jackie Chan harus mengambil atau menuruni bakat bapaknya yang multi talenta dan segala macam. Nggak bisa, ini fotokopi aja Bang Kakak. Itu kadang-kadang ada yang beda. Tahu mesin fotokopi, anak-anak sekarang nggak ngerti dalam mesin fotokopi ya. Taunya scan, PDF. Pak tahu fotokopi nggak? Tahu ya. Buah dengan bibit yang sama, pohon yang sama, itu kadang buahnya beda-beda Bang Kakak. Apalagi anak manusia, ya kan? Yang lahir dan dia punya knowledge background masing-masing. Misalnya Fayat, Fatih, Fira, Farah, 4 nih anak saya, ya kan, anak biologis. Itu dia belum tentu copy paste. Bisa saja dia lebih suka dengar ceramah orang lain daripada dengar ceramah ayahnya. Dan saya tidak bisa paksa Fayat dengar ceramah ayah gitu. Bisa tidak? Dia suka-suka dia. Dia mau dengar ceramah siapa misalnya, terserah dia. Dan orang pukul rata. Makanya banyak yang bapaknya kiai, mbahnya kiai, tapi anaknya udah telanjur dipanggil Gus gitu. Terus orang pukul rata Gusnya, oknumnya, atau institusi Gusnya itu yang nanti dipermasalahkan. Institusi udah jadi rumus Abang Kakak. Maka Kiai Hasan bilang tadi, untuk itulah Allah ciptakan surga, untuk membalas orang-orang yang ikhlas. Untuk itu juga Allah ciptakan neraka, untuk membalas orang-orang yang berdosa. Nih, penutup closing statement. Ya. Jadi ada surga untuk membalas orang yang ikhlas, ada neraka untuk membalas orang yang berdosa. Dah, sampai sini ya yang mampu kita lakukan Abang Kak. Mau ngerubah sistem, mau ngerubah pemerintahan, mau ngerubah jauh benar Abang Kakak, kejauhan. Abang Kakak teriak-teriaklah di sosmed. Saya kan bilang tadi itu, saya juga pengen gitu rasanya mencaci maki, mengkritisi, marah-marah, meluapkan emosi. Tapi ternyata saya pikir-pikir, saya pun ngomong sama orang peka, ya kan? Dan menunjukkan fakta kepada orang buta. Yuk, untuk apa gitu? Gimana Pi? Ngajak orang buta nonton film gitu. Ngajak orang peka, orang tuli,
bisu, nonton konser, bahasanya gitu lah. YouTube. Abang kakak kira dengan kita teriak-teriak gitu ya. Mereka tuh no viral, no justice gitu. Harus viral dulu. Mereka pasti pecah belah umat Islam, mereka hancurkan umat Islam, mereka jelek-jelekkan, mereka generalisir. Kita pun udahlah sikit, miskin, tidak kompak. Fakta ini. Harus terima. Tidak terima, udah apa, tinggal matikan aja itu. Miskin, sedikit, tidak kompak. Siapa bilang kita mayoritas sama kakak? Catatannya mayoritas, tapi keislamannya, pengetahuannya, pemahamannya, kita minoritas sama kakak. Sedikit, minoritas, tidak kompak. Mau setuju boleh, tidak ada masalah. Coba, donatur yang ikhlas rutin tiap bulan, banyak atau dikit tapi? Yang mau berjuang di jalan Allah, ngurusin guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan, yang mau ada di situ, banyak atau dikit? Dikit. Dari sekian banyak anak-anak muda yang mau ikut terlibat, dikit. Yang mau ngurus masjid karena Allah, yang mau berdakwah karena Allah, yang mau beramal soleh karena Allah, dikit. Udahlah minoritas, sedikit, ya kan? Miskin, tak berduit semua rata-rata bang kakak. Coba cek. Sudah ketemu dah orang-orang yang tanda kutip pakai lagi dalam proses hijrah dan segala macam tuh, semua lagi tak berduit. Kalau Ustaz, kalau dulu duit saya banyak, Ustaz, kenapa saya gak kepikiran dakwah ya? Giliran sekarang saya lagi jatuh miskin kayak gini, banyak banget. Terbuka pintu-pintu. Emang Allah gak bukakan untuk ahli maksiat? Ya, miskin, sedikit, garis miring minoritas, tidak kompak. Itulah yang disebut sama Rasulullah dengan al-wahnu. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Ma wal wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ayam goreng karena legend, viral, banyak yang makan, ndak lagi QC, ndak lagi ini. Terus tiba-tiba viral, baru marah-marah, miso-miso. Kau ndak nanya, ndak ini. Oh, pembohongannya ayaman. Coba tengok bagaimana tanda kutip katanya power yang ini bisa ngapa-ngapa, tak bisa. Itu nunjukkan kita sedikit, miskin, dan tak kompak. Kalau abang kakak Islam nih atau orang betul-betul itu, dan itu nggak tahu kapan ya, tapi kita mau usahakan itu, mau kompak. Udah tutup lama dah tuh yang boykot tuh, udah tutup lama. Fokus aja boykotnya ke titik-titik itu, udah lama tutupnya bang kakak. Tapi karena tadi kan miskin, sedikit, nggak kompak. Maka yang masih mau bersatu, yang masih mau kumpul, yang masih mau belajar Quran, yuk kita gandengan tangan. Yuk kita saling membesarkan, saling berkolaborasi. Nggak ada kompetisi lagi abang kakak, kolaborasi, sinergi. Yang punya ilmu, ayo jangan saling mencurangi, jangan saling menyiasatin. Gimana Islam tuh biar kompak ayaman? Sama keluarga sendiri aja nggak kompak. Itulah ujiannya, maka tadi saya bilang kan, saya udah kasih kesimpulan 3 kan. Miskin, sedikit, nggak kompak. Udah itu. Berarti kan lawannya itu kan, ini kan kesimpulan kasar nih ya. Semoga salah. Miskin, sedikit, nggak kompak. Maka lawannya mental kaya. Saya nggak mau pakai kaya, mental kaya. Sedikit berarti apa lawannya? Solusinya kalau saya main di kualitas. Berlian, diamond, itu mahal abang kakak, karena kualitas. Rolls Royce, mobil Rolls Royce, itu mahal abang kakak, karena kualitas. iPhone, Apple, boleh setuju boleh enggak ya, kalau yang sini pakai Android enggak apa-apa gitu. Kenapa iPhone atau MacBook itu lebih proper gitu, lebih ini? Kenapa Dapi? Gengsi atau fungsi sebenarnya? Fungsi. Apa yang Dapi rasakan kalau pakai MacBook? Lebih Cepat, terus lebih stabil enggak? ringan juga. Ringan, stabil enggak kira-kira? Stabil.
Kemudian teknologi di dalamnya, Bisa build up teknologi. Hmm. Yang kalau misalnya hilang bisa didetek, kemudian bisa memindahkan data dengan sangat cepat gitu. Ya kan? Jadi apa obatnya satu? Tadi miskin, coret, mental kaya, centang. Sedikit yang dicentang coret, sedikitnya coret, kualitas yang dicentang. Nggak kompak. Nah, gimana? Yang paling mudah dan bisa kita lakukan, kolaborasi. Kita nyebutnya kolaborasi kebaikan. Nah, ada yang jago fundraising tapi bingung untuk menyalurkan dananya. Dia tinggal kolaborasi. Ada yang punya banyak program tapi tak punya duit. Nih kan selalu begitu aja. Silaturahim obatnya Bang Kakak. Jadi obatnya tuh apa obatnya? Yang ketiga, miskin sama dengan mental kaya. Kalau sedikit obatnya Kualitas. harus jaga kualitas. Kalau punya makanan, makannya enak-enak banget, halal-halal toyib gitu ya. Nah, kalau nggak kompak obatnya apa? Kolaborasi. Gimana bisa kolaborasi kalau nggak pernah silaturahim? Menilai orang hanya dari sosmed. Abang Kakak, jawab jujur ya. Abang Kakak kenal nggak sama saya? Coba jawab. Abang Kakak benar-benar kenal saya gak? Coba, saya mau tahu yang di TikTok, Instagram, benar-benar kenal? Yakin? Abang Kakak cuma tahu sosmed aja. Jawaban yang betul tuh belum kenal. Abang Kakak belum kenal saya. Abang Kakak gak pernah jalan sama saya, belum pernah safar sama-sama. Bahkan nih kayak Dapi yang hampir tiap hari ketemu saya. Dapi benar-benar kenal saya gak, Dapi? Enggak sepenuhnya. Belum kenal Abang Kakak. Padahal saya muncul, padahal saya nampak, padahal saya ada. Cemana Abang Kakak? Allah dan Rasulnya. Kita belum sepenuhnya kenal sama Allah dan Rasulnya. Belum sepenuhnya. Kan cuma tahu di sosmed aja. Dan Abang Kakak gak bisa nge-tracking kegiatan saya kan? Gak ada soalnya. Hai guys, aku di sini guys. Aku lagi mana Abang Kakak tahu? Abang Kakak tahu ini saya lagi di mana, lagi ngapain? Abang Kakak tahu? Tadi malam kami kegiatan apa, kemarin sore kami apa? Tak ada dan tak pernah mimpi Abang Kakak kalau dapat update-update kayak gitu. Paling tinggi mungkin ya Abang Kakak bisa foto. Dah itu dia. Ketemu tak sengaja foto. Dah. Tapi saya lagi ngapain, di mana? Abang Kakak, sosmed tuh bisa gak ada begini. Misal kejadiannya tuh bulan Februari. Lalu saya rekam tuh yang saya lakukan bulan Februari. Sekarang sudah Juni, tanggal 29. Saya upload rekaman video saya bulan Februari 2025. Lalu saya upload di bulan Juni, seolah-olah itu kejadian sekarang. Memungkinkan gak itu terjadi? Sangat memungkinkan. Kalau saya tidak kasih keterangan, let post atau mungkin postingan ini, orang tahu nggak kalau itu tuh bulan Juni ke atau bulan Februari, kita tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Itulah lemahnya sosial media ini Abang Kakak. Dan berapa banyak orang-orang yang tertipu. Jangankan yang di jauh-jauh Abang Kakak, yang di Pontianak, Sungai Raya Dalam, dekat sekali loh Sungai Raya Dalam sama Munzalan tuh, banyak yang nggak pernah sampai ke Masjid Kapal Munzalan. Itu Serdam. Apalagi yang kayak apa? Paris 2, Sepakat, apalagi tapi? Paris 1, Korpri, alamak jauhnya, alangkah jauhnya. Jadi Abang Kakak, kita sebenarnya tidak saling kenal. Apa yang perlu kita lakukan? Sering-sering silaturahim. Ketemu offline. Supaya tidak saling curiga. Obatnya silaturahim. Tadi saya sudah sampaikan, ya kan? Miskin, mental kaya. Sedikit, obatnya kualitas. Nggak kompak, ya kan? Sering-sering silaturahim, kopdar, ngopi. Makanya Ayaman bikin namanya mabar, makan bareng Ayaman.
Itu obatnya. Coba ya, misalnya kayak Dapi nih, kalau ada apa-apa, lebih enak pakai Zoom, ketemu langsung, atau via telepon, Pi? Ketemu langsung. Kenapa? Sedikit distraksi, Ah, terus lebih enak aja ngobrol langsung gitu. oke. Nah, maka Abang Kakak, silaturahim hari ini jadi barang mahal. Ketemu fisik itu jadi mahal. Itu kenapa kita disuruh berjamaah ke masjid. Biar ketemu sama orang sekitar. Kita disuruh silaturahim. Nah, maka ada apa bahasanya ya? Ada step. Mungkin belum bisa online, kita ketemu dulu. Belum bisa offline, kita ketemu dulu online. Nah, inilah yang Ayaman lakukan tiap subuh. Ayaman udah tidak bisa ngisi tablik akbar, sudah tidak ngisi-ngisi seminar-seminar. Tawaran banyak Abang Kakak. Isi DM itu tawaran semua. DM itu isinya gimana caranya kami mau mengundang Ayaman, gimana caranya kami mau mengundang Ayaman, berkenan ke Ayaman datang ke pondok kami, ke sekolah kami, ke lembaga pendidikan, ke majelis taklim kami, ke pengajian kami. Banyak sekali, tapi Ayaman sudah merubah metodenya. Maka yang ketemu tiap hari pun belum tentu paham. Yang ketemu tiap hari pun belum tentu kenal. Apalagi yang tidak pernah ketemu. Nah, maksud saya Bang Kakak, jangan mudah kita nilai sesuatu hanya dari sosial medianya aja. Jangan mudah-mudah kita menilai seseorang hanya dari katanya dan kayaknya saja. Ya, sekarang saya mau tanya terakhir ya. Siapa yang udah pernah ketemu langsung dan bertatap muka atau ikut ketemu gitu, yang udah pernah ketemu? Ada? Udah pernah ketemu langsung offline? Oke. Saya mau tanya, yang udah pernah ketemu langsung sama saya, benar-benar bisa menilai sepenuhnya enggak? Benar-benar bisa dapat semuanya enggak? Maksud tuh, oh Luqmanul Hakim tuh begini. Bisa langsung dapat semuanya? Enggak juga kan? Bayangkan, udah ketemu aja masih belum dapat semuanya. Apalagi enggak pernah ketemu Abang Kakak. Jadi wajar kan kalau orang-orang tuh nembak-nembak kita seenak-enaknya. Wajar dong orang-orang tuh ngomong sesuatu tentang kita karena tidak kenal. Nah, begitulah orang yang tidak kenal sama Allah dan Rasulnya juga begitu. Tugas kita lah mengenalkan Allah dan Rasulnya. Yang katanya umroh bareng, itu pun ketemunya kan cuma pas city tour. Tapi nah, yang paling tahu kelakuan saya, tingkah laku saya Bunda Fayat, Fatih. Makanya saya minta doa untuk saya, minta doa untuk istri saya, supaya kita nih ndak lupa gitu, kita nih sama-sama punya aib. Maksud saya, Abang Kakak jangan sibuk-sibuk ngurus hidup orang ya. Coba fokus aja perbaiki diri, fokus tobat. Jangan buang-buang waktu dan nambah dosa dengan ngurusin hidup orang lain. Kau fokus aja sama mimpi surgamu, satu surga sama Rasulullah, itu fokus aja di situ. Insya Allah itu jadi energi yang gak habis-habis gitu. Udah 1 jam lebih saya ngomong. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih yang saya sampaikan. Mudah-mudahan juga Abang Kakak bisa mengerti dengan ilmu yang benar, pemahaman yang benar, apa yang Abang Kakak dengar hari ini.
Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Om, doakan anak-anak saya 4F. Ya, doakan kami sekeluarga besar, mama saya, ibu saya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, sehat panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah dunia akhirat. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ulang tadi ya kan. Pertama, mental kaya, kualitas, dan juga silaturahim. 3 inilah obat dari miskin, sedikit, dan tak kompak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu Bang Kakak. Sehat-sehat panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah dunia akhirat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.